Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Hubunganmu hanya sandiwara, bukan? Ini untuk ibu. Els memberikan oleh-oleh yang dia beli untuk Nyonya Claudia. Dia tidak tahu sama sekali jika Hugo dan Lowell tengah berkelahi di atas sana. Kau yang membelinya sendiri? Tanya Nyonya Claudia penuh selidik. Tentu saja, aku tidak tahu kesukaan ibu. Jadi hanya ini yang bisa aku beli. Balas Els, bukan tentang masalah barang yang dibeli. Tapi perhatian yang diberikan oleh Els membuat Nyonya Claudia tersentuh. Kelima anak laki-lakinya selama ini sibuk sendiri. Mereka hanya bertemu di meja makan. Jadi tidak ada interaksi selain basa-basi. Tapi, kalau ibu tidak menyukainya, aku akan memberikannya pada para pelayan saja, ucap Els jadi salah paham. Tidak, tinggalkan semua itu di sini, cegah Nyonya Claudia. Els langsung tersenyum, karena Nyonya Claudia mau menerima hadiahnya. Kalau begitu, aku akan memberikan oleh-oleh pada yang lain. Els ingin pamit undur diri. Orang yang bisa diajak untuk bicara adalah Lowell. Jadi Els mencari lelaki itu. Salah satu pelayan memberitahu jika Lowell berada di kamarnya. Apa aku boleh menemuinya? Els mencoba mengetuk pintu kamar Lowell. Lowell, ini aku. Mendengar suara Els, Lowell langsung membuka pintu kamarnya. Apa yang terjadi padamu? Els terkejut karena melihat wajah Lowell yang tampak bengkak. Bantulah aku, kakak ipar. Lowell menarik tangan Els untuk masuk ke dalam kamar. Tentu saja hal itu membuat Els panik. Dia ingin tidak mau masuk kamar Lowell. Lebih baik kita bicara di luar, ucap Els ingin pergi. Namun, Lowell masih menahannya. Kakak ipar, ayo buat skandal denganku. Ajak Lowell kemudian. Els tidak mengerti dengan ajakan Lowell itu. Sepertinya lelaki itu memang tidak baik-baik saja. Jadi, Els mencoba memeriksa suhu tubuh Lowell. Memakai tangannya yang dia letakkan di kening lelaki itu. Sepertinya kau tidak deman, tapi kenapa bicaramu ngelantur begitu? Komentar Els. Dia kemudian melirik ada kotak P3K yang berada di atas nakas. Els mengambil kotak P3K itu dan mencoba membantu mengobati luka Lowell. Aku akan membantumu lalu pergi, ucap Els. Lowell awalnya mencoba menurut saja. Dia memandangi wajah Els yang saat ini tengah serius mengobati lukanya. Desah Lowell yang merasa kesakitan. Aku akan lebih pelan lagi, ucap Els. Namun, Lowell justru menahan tangan Els, seolah meminta berhenti. Aku serius dengan ucapanku sebelumnya, Els, ucap Lowell yang sudah tidak mau memanggil perempuan itu kakak ipar.
Kenapa? Tanggap Els. Jangan membuatku takut. Sekarang tatapan Lowell begitu serius, berbeda dari biasanya. Aku sudah tahu semuanya. Hubunganmu dengan Kak Hugo hanya sandiwara, bukan? Lowell tidak mau menutupi lagi. Dari mana kau tahu? Balas Els penasaran. Itu tidak penting, sebelum semakin terlanjur. Lebih baik batalkan sandiwara ini, ucap Lowell yang masih mau memperbaiki semuanya. Dengan melakukan skandal, bukankah hal itu akan memperkeruh keadaan? Els merasa tidak setuju. Lagi pula kontrakku hanya setahun. Jadi setelah itu aku akan pergi. Lowell memegang kedua bahu Els supaya perempuan itu mengerti. Ini bukan masalah kontrak, tapi masalah tradisi keluarga yang akan dilanggar. Sebelum Kak Riftan menikah lebih baik akhiri semua ini. Lalu Tuan Hugo akan menikah dengan Kara? Tanya Els, bagaimana orang-orang akan berkata nanti? Baru menikah denganku lalu menikahi perempuan lain? Perut Laura juga tidak mungkin bisa disembunyikan terus. Lowell mengacak rambutnya dengan kasar, karena situasinya bertambah rumit. Kalau Laura keguguran bukankah semua akan lebih baik? Gumam Lowell. Els tidak segan-segan menamparkan lelaki itu. Karena menurutnya bicara sembarangan. Apa yang kau pikirkan? Kesal Els. Bayinya tidak bersalah. Jadi jangan pernah berpikir untuk melakukan hal jahat pada Laura. Lagi pula itu keponakanmu sendiri. Tadi Lowell terkena pukulan Hugo. Sekarang harus menerima tamparan dari Els. Ditambah omelan dari perempuan itu. Els melempar gantungan kunci yang dia beli pada Lowell di sana. Aku memanggilmu tadi untuk memberikan itu. Anggap saja aku tidak mendengar omong kosongmu ini. Setelah berkata seperti itu, Els pergi meninggalkan Lowell. Kebetulan sekali Els berpapasan dengan Riftan. Karena kamar lelaki itu satu lantai dengan kamar Lowell. Sebelum terjadi salah paham sebaiknya Els klarifikasi duluan. Jangan berpikiran macam-macam karena aku tahu posisiku. Els memberikan gantungan kunci yang dia beli. Titip untuk Mark dan Marvel. Riftan menerima gantungan kunci itu dengan wajah bingung. Gantungan kunci sapi, gumamnya. Dia menggelengkan kepalanya kemudian pergi untuk menemui Laura. Sang kekasih tengah sibuk mempersiapkan pesta pernikahan. Laura bersemangat sekali karena mewujudkan pernikahan impiannya. Dia berharap Riftan akan segera datang membantunya. Tapi justru Kara datang duluan untuk melakukan protes sekali lagi. Kenapa kau kemari? Tanya Laura dengan malas. Kara merasa kesal karena Hugo pergi meninggalkannya diam-diam. Beberapa hari yang lalu, kau tidak boleh menikah. Kara masih tidak terima. Apa maksudmu? Laura tidak mengerti. Kalau kau gagal,
Jangan mengajak orang lain untuk mengalami hal yang sama, karena masih merasa emosi. Kara mendorong Laura sampai perempuan itu terjatuh. Ah! Laura memegangi perutnya karena sakit. Kara merasa takut karena melihat darah yang mengalir di lantai. Dia benar-benar tidak sengaja dan berniat mencelakai Laura. Sakit. Keluh Laura di sana. Buru-buru Kara mencoba membantu Laura, tapi perempuan itu tidak mau. Pergi, ini semua gara-gara kau, teriak Laura. Bersamaan dengan itu Riftan datang dan merasa terkejut, karena Laura yang terjatuh. Apa yang terjadi? Tanya Riftan jadi kalut. Sayang, anak kita. Laura segera mengadu pada kekasihnya. Kara masih berada di sana, dia memang tidak ingin menghindar. Aku yang akan bertanggung jawab. Ucapnya, lebih baik Riftan fokus dulu pada kekasihnya yang mengalami pendarahan. Laura dibawa ke rumah sakit terbaik dan langsung ditangani ketika sampai oleh dokter O'Bigan. Kabar itu tentu saja langsung terdengar oleh Hugo. Sebagai anak tertua, dia harus segera melihat Laura. Sebelum sang ibu mengetahui kehamilan perempuan itu, apa kau ingin mendatangi Laura? Tegur Nyonya Claudia ketika melihat Hugo yang akan pergi. Aku akan ikut bersamamu. Ternyata Nyonya Claudia juga sudah bersiap pergi. Tidak mungkin Hugo akan menolak sang ibu. Jadi, terpaksa Hugo membawa Nyonya Claudia bersamanya. Ketika sampai di rumah sakit, Laura baru saja dipindahkan ke ruang perawatan. Bagaimana keadaan ibu dan bayinya, Dok? Tanya Riftan dengan cemas. Keadaan ibu dan bayinya baik-baik saja. Tapi pasien mengalami pendarahan, jadi lebih baik istirahat total. Saya sudah memberikan obat penguat kandungan. Jadi kita tunggu observasi selanjutnya, jelas sang dokter. Riftan bisa bernafas lega sekarang. Dia tidak sadar kalau Nyonya Claudia mendengar pembicaraannya dengan dokter. Apa maksudnya, Laura hamil? Tanya Nyonya Claudia kemudian. Riftan merasa terkejut mendengar suara sang ibu. Ibu. Riftan gelagapan karena ketahuan. Nyonya Claudia menatap Hugo di sana. Kau sudah tahu? Melihat Hugo hanya diam menandakan semua dugaannya benar. Ibu sangat kecewa pada kalian. Sudah menyembunyikan hal sebesar ini. Ucap Nyonya Claudia lagi. Hugo mencoba mencairkan suasana. Walaupun mereka berada di lantai VIP dan sepi, tetap saja mereka tidak bisa adu mulut di tempat umum. Kita bicarakan masalah ini nanti dulu. Yang terpenting keadaan Laura. Ucap Hugo seraya merangkul sang ibu untuk masuk dalam ruangan. Di dalam sana ada Kara yang menemani Laura, yang masih tak sadarkan diri. Biarpun dokter mengatakan ibu dan bayinya baik-baik saja, tapi Kara merasa sangat bersalah. Kenapa kau bisa ada di sini? Tegur Hugo. Semua ini terjadi karena dia, Kak.
Riftan yang ikut masuk langsung menyela begitu saja. Kali ini Kara tidak akan membela diri. Karena memang semua adalah salahnya. Maafkan aku berjanji akan bertanggung jawab. Ucap Kara, kalau sampai bayinya tidak selamat. Bagaimana caramu bertanggung jawab? Kesal Riftan. Hugo menghela nafasnya. Dia lagi-lagi harus menyelesaikan masalah ini. Untuk sementara pergilah dari sini dulu. Tunggu suasananya tenang baru kita bicara nanti. Ucap Hugo berusaha bijak. Baiklah, aku akan datang lagi setelah semua tenang. Balas Kara seraya mengambil tasnya. Suasana langsung hening. Saat Kara sudah meninggalkan ruangan rawat Laura, Hugo dan Riftan mendapat tatapan tajam dari sang ibu. Pertama Hugo menikah diam-diam tanpa memberitahu keluarga. Setelah itu Riftan menyembunyikan kehamilan kekasihnya. Setelah ini apalagi? Nyonya Claudia mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam. Kalian seolah menganggapku tidak ada. Els begitu gelisah. Dia ingin tahu kabar tentang bayi Laura. Dari tadi dia terus saja mondar-mandir tidak jelas. Aku keluar saja, gumam Els seraya membuka pintu kamarnya. Perempuan itu tidak mendapati siapapun kecuali para pelayan. Tak lama Els melihat si kembar yang baru saja pulang ke mansion. Mark dan Marvel langsung mendatangi Els di sana. Terima kasih kakak ipar untuk gantungan kunci sapinya. Ucap mereka dengan kompak. Jujur saja ini adalah interaksi pertama Els dengan si kembar. Sama-sama, balas Els. Dia melirik ke arah tas si kembar. Ternyata mereka langsung memakai gantungan kunci sapi pemberiannya. Cepatlah mandi dan makan malam. Hari ini semua orang pergi ke rumah sakit, ucap Els. Si kembar sudah tahu tapi tidak tahu secara detailnya. Seperti biasa mereka tidak banyak bicara. Dan pergi ke kamar mereka masing-masing. Tertinggal Els sendirian lagi yang menunggu kabar. Beberapa menit kemudian Nyonya Claudia pulang sendirian tanpa Hugo. Padahal saat berangkat mereka bersama-sama. Ibu, panggil Els. Atensi Nyonya Claudia langsung ke arah sang menantu palsu. Panggilkan butler. Pintanya, dia ingin memanggil kepala pelayan mansion keluarga Duke. Namun, Els tidak memanggil pelayan itu. Karena ingin melayani ibu mertuanya sendiri. Apa yang ibu butuhkan? Tanya Els. Ambilkan sampahnya di gudang penyimpanan, pinta Nyonya Claudia. Dengan cepat Els berjalan ke arah gudang, dan mengambil satu botol sampahnya seperti yang Nyonya Claudia inginkan. Sepertinya suasana hati ibu sedang buruk, gumam Els. Dia cepat kembali dan ternyata Nyonya Claudia sedang menunggunya. Di ruang keluarga di mana perapian di sana sudah dinyalakan. Apa ibu menyalakan perapian itu sendiri? Tanya Els. Kadang aku melakukan semua sendirian.
balas Nyonya Claudia seraya mengulurkan satu tangannya. Dia ingin meminta sampahnya yang berada di tangan sang menantu. Els tidak langsung memberikan sampahnya itu, tapi menuangkannya di gelas, lalu memberikannya pada Nyonya Claudia. "Silahkan, Ibu." Nyonya Claudia tampak mengukir senyumnya. Dari awal dia sudah merasa kalau Els memang benar-benar berbeda. "Kau pasti sudah tahu tentang kehamilan Laura, bukan?" tanyanya kemudian. "Itu." Els kebingungan menjawabnya. "Aku merasa sangat kecewa sekali hari ini pada anak-anakku. Ternyata mempunyai anak banyak tidak serta-merta membuat tenang," ucap Nyonya Claudia. Perempuan yang sudah tidak muda lagi itu menatap ruang keluarga Duque. "Dulu ketika suamiku masih hidup, kami sering menghabiskan waktu di tempat ini dan membesarkan anak kami bersama. Tapi setelah suamiku meninggal, semua jadi berubah." Lanjutnya. Bersambung.